Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pagi semuanya Ananda. Hari ini kita akan balik belajar geografi lagi. Kemarin kita kan sudah belajar tentang apa itu pengertian penelitian geografi, jenis-jenis penelitian geografi. Sekarang kita masuk tentang langkah-langkah dalam penelitian geografi. Langkah-langkah dalam penelitian geografi yang pertama itu adalah menentukan masalah. Jadi masalah ini adalah kesenjangan antara kondisi yang seharusnya dengan kondisi yang sebenarnya. Kriteria masalah itu ada masalah menyatakan hubungan antara variabel, masalah diantarkan dengan kalimat tanya, dan ada memungkinkan adanya ketersediaan data. Yang kedua yaitu menyusun rumusan masalah. Rumusan masalah ini adalah suatu pertanyaan yang akan dicari jawabannya dan kebenarannya melalui pengumpulan data dan penelitian yang akan dilakukan. Jadi inti dari menyusun rumusan masalah itu adalah pertanyaan. Ya, dalam bentuk pertanyaan ini seperti contoh, bagaimana hubungan antara faktor perubahan penggunaan lahan di Jakarta dengan banjir di Jakarta. Yang ketiga itu adalah judul penelitian. Judul penelitian itu bersifat permasalahan yang masih bersifat umum yang harus menggambarkan tentang objek dan subjek penelitian kita, lokasi penelitian kita, tujuan dan sasaran penelitian kita. Yang keempat adalah tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini akan berkaitan dengan hal-hal yang diharapkan atau dicapai melalui penelitian yang akan dilakukan. Tujuan itu ada dua, tujuan umum dan tujuan khusus. Nanti tujuan penelitian ini akan mengarah pada rumusan masalah yang kita buat tadi. Selanjutnya itu menentukan variabel penelitian. Variabel penelitian ini adalah unsur-unsur yang sudah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan sehingga diperoleh informasi tentang perubahan yang terjadi, kemudian akan ditarik kesimpulannya. Variabel ini ada 3, yaitu terikat, bebas, dan moderator. Ini adalah contoh penelitian dan variabelnya ya. Ini ada tema penelitian tentang perkembangan daerah wisata terhadap perekonomian masyarakat. Ya, kalau variabel terikatnya tentang pariwisata. Kalau bebasnya kita akan mengkaji tentang akses transportasi, aspek dari lokasi pariwisata, dan sebaran tempat pariwisatanya. Selanjutnya itu landasan teori. Landasan teori ini akan menggambarkan dan menjelaskan terhadap unsur-unsur yang akan kita teliti melalui pendefinisian dan uraian lengkap dan mendalam dari berbagai sumber yang dapat dijadikan pedoman yang kuat dan valid. Intinya, kalau landasan teori ini menggambarkan terhadap unsur-unsur yang kita mau teliti. Pernah kan anak-anak semua membuat makalah? Nah, di makalah ini yang bentuk landasan teori ini terletak di bab 2 kan? Nah, sama dengan penelitian itu, landasan teori itu terletak juga di bab 2. Nah, kita masuk lagi tentang perumusan hipotesis. Hipotesis ini intinya itu pernyataan jawaban sementara terhadap masalah yang kita rumuskan. Jadi sama dengan asumsi kita gitu. Jadi pernyataan jawaban kita terhadap penelitian kita. Ini hipotesis penelitian ini kan tadi hipotesis itu kan berarti jawaban sementara terhadap satu masalah yang perlu kita teliti untuk menguji kebenarannya. Inilah contoh rumusan masalah. Rumusan masalah kan berbentuk pertanyaan tadi kan, ya bagaimana penerapan metode X terhadap hasil belajar di CMA. Pasti akan ada tanda tanya kalau dalam bentuk rumusan masalah. Bagaimana? Kalau tujuan penelitian ini nanti akan berkaitan dengan rumusan masalah yang akan kita bahas. Seperti ini. Mengetahui penerapan metode X terhadap hasil belajar di CMAY. Kan bedanya cuman pertanyaannya saja kan. Kalau di rumusan masalah berbentuk pertanyaan, kalau tujuan penelitian ini akan sama dengan rumusan masalah tapi tidak berbentuk pertanyaan. Nah, jadi kalau hipotesis penelitian itu sebetulnya seperti ini, terdapat perbedaan hasil dengan metode X dan tidak terdapat perbedaan hasil dengan metode X. Itu kan merupakan jawaban sementara atas asumsi kita sementara, belum kebenarannya itu belum pasti. Selanjutnya itu populasi dan sampel.
populasi itu kan adalah himpunan atau objek yang jumlahnya terbatas atau tidak terbatas, sedangkan sampel sebagian dari objek atau individu yang mewakili populasi. Nah, dapat kita lihat dari gambar ini, kalau populasi ini mencakup semuanya. Ada gambar kuning, ada gambar merah, gitu kan. Kalau sampel ini hanya cuman warna kuning saja kan. Jadi sampel tuh diambil dari populasi kita teliti. Contohnya ini, kalau kita ada judul penelitian tentang pengaruh pacaran terhadap asal badan siswa SMA Negeri 1 Batu Sangkar di kelas 10 E1 gitu. Populasinya mana? Ya, populasinya itu SMA Negeri 1 Batu Sangkar dan sampelnya adalah 10 E1 gitu. Jadi populasinya lingkupnya besar dan sampelnya hanya sebagian dari objek atau yang mewakili populasi dalam penelitian kita. Selanjutnya itu metode pengambilan sampel ada sampel acak sederhana atau simple random sampling, ada sampel sistematik atau systematic sampling, dan sampel acak berstrata atau stratified random sampling. Nanti Ananda baca aja di PPT Ibu. Ini ya, karena ini butuh pemahaman saja atau baca dihafal saja gitu. Dan ini adalah contoh dari sampel tadi. Kalau sampel acak sederhana ini kan dapat dilakukan dengan undian atau diacak dalam pengambilan sampel. Jadi kita bebas mau ngambil sampelnya berapa gitu. Kalau sistematik ini dilakukan secara sistematis atau berurutan dalam menentukan sampel. Kalau kan di sini contohnya kelipatan 5, ada 85, 90, 95, 100, 105. Kalau kelipatan 2 mintaknya, jadi kita butuh 2, 4, 6, dan 8 gitu. Segitu seterusnya kalau sistematik karena dia berurutan. Kalau berstratanya lebih lakukan dalam penggolongan seperti ciri-ciri geografi, umur, jenis kelamin. Jadi contohnya sampel diambil itu siswa dengan jenis kelamin laki-laki, maka jumlah sampelnya adalah 6 siswa laki-laki. Selanjutnya itu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data ini tuh ada dua berdasarkan sifat dan sumbernya. Ada data kuanti, kuali, primer, dan data sekunder. Di slide berikut ada penjelasannya ya. Oke, kita lanjut yaitu tentang teknik pengumpulan data. Pertama, data primer. Data primer ini ada 3 pengumpulannya, ada observasi, wawancara, dan kuesioner atau angket. Kalau observasi ini adalah pengamatan di lapangan tentang penelitian apa yang kita kaji gitu. Kita akan turun langsung melihat tentang objek yang kita teliti. Yang kedua itu adalah wawancara. Wawancara itu interaksi antara dua orang untuk menanyakan sumber tentang penelitian yang akan kita kaji gitu. Kalau kuesioner angket ini berbentuk pertanyaan yang akan kita peroleh informasi di dalamnya berbentuk pertanyaan. Kalau dalam bentuk data sekunder ini berbentuk studi kepustakaan dan studi dokumentasi. Kalau kepustakaan ini sumbernya itu berasal dari buku, jurnal, atau karya ilmiah ya. Kalau dokumentasi adalah foto. Oke, yang terakhir itu membuat laporan penelitian geografi. Laporan penelitian geografi ini, laporan tuh berbentuk ada 3 bagian. Ada bagian pembuka, bagian isi, dan bagian penutup. Nah, kalau bagian pembuka ini, kalau Anda pernah waktu ya SMP buat makalah, bagian pembuka ini pertama itu bab 1, yaitu pendahuluan. Kan ada latar belakang, ada rumusan masalah, dan ada juga tujuan penelitian. Yang kedua itu adalah bagian isi. Bab 2 yaitu kajian teori kita. Yang terakhir itu bagian penutup, ada kesimpulan dan saran gitu. Jadi sekarang Anda semua Ibu suruh untuk membuat 1 laporan penelitian per orang. 1 orang membuat 1 laporan penelitian individu ya kerjanya. Yaitu membuat laporannya itu bebas mau judulnya apa. Dikumpul minggu depan pas kita tatap muka ya. Kalau ada yang ditanyakan nanti sama Ibu, chat aja di grup kita gimana contohnya laporan penelitian itu gitu. Oke, sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Mohon maaf atas segala kesalahan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.